pesertanya itu dari S1 dan I'dad Lughawi. Baik, sedikit sebelum kita memulai, Ana akan memperkenalkan profil pemateri kita pada subuh hari ini yang mungkin sudah masyhur di antara antum sekalian. Beliau adalah guru kita, Al-Ustaz Syafiq Rizal Hasan Basalama, hafizahullah ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di kampus kita tercinta STD Imam Syafi'i Jember, yang juga menjabat sebagai ketua P3M dan dakwah. Dan pada kuliah subuh hari ini, Ustaz, seolah kita akan bagi menjadi 2 sesi, yaitu penyampaian materi hingga pukul 5:45 kita maksimalkan. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai pukul 6, Ustaz. Baik, tanpa berlama-lama, kita persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ana melihat waktu subuh ini waktu yang paling berat buat orang-orang munafikin. Tapi insya Allah di tempat kita semoga nggak ada orang-orang munafik. Namun sebagian Ana lihat sudah mulai memejamkan mata. Kajian belum dimulai, dia sudah bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Maka Ana minta semuanya merapat sampai bisa memegang pundak temannya. Nah, antum pegang pundak teman antum, semua tangannya ke atas. Nah, ke atas semua. Ini subuh ngantuk semuanya. Angkat tangannya ke atas semua. Ya, udah bisa semuanya? Tapi pegang pundak teman antum di depan. Dua-duanya dipegang. Ya, dipijat terus. Nah, yang belum bisa megang pundak temannya berarti dia, ya semoga tidak termasuk orang-orang munafikin. Nah, Anda di belakang kok banyak yang nggak pegang pundak temannya? Masya Allah. Tuh, kita kisah waktu 20 menit. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum jamaah. Jazakallah khair. Satu hal yang antum lihat di belakang. Kita hari ini mau bicara tentang karakter seorang muslim yang ideal, ya. Antum lihat di belakang banyak tempat kosong. Yang tadi sebelumnya seakan-akan sudah penuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Allah yang memiliki jagat raya. Tidak ada satupun daun yang tadi malam jatuh di muka bumi ini melainkan dengan izin dan ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun makhluk yang bangun di pagi hari ini melainkan Allah menanggung rizkinya. Ketika antum tadi sholat, sebagian kita punya masalah dalam hidup ini, dan dia duduk di tempat ini pun punya masalah. Tapi tatkala antum menyadari apa yang antum katakan, tatkala antum mengatakan Allahu Akbar, selesai sudah semua jemaah. Apa masalah antum? Sebesar apa problematika yang antum hadapi dalam kehidupan ini, tatkala antum yakin Allahu Akbar, tatayassarul umur. Tatkala antum sujud mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, nggak ada yang lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla. Al-amru amruh, wal khalqu khalquh, wal mulku mulku. Apa? Semua milik Allah Azza wa Jalla. Maka seorang yang mengaku muslim
Dia tidak pernah berhenti mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam menghadapi semua urusan kita. Urusan dunia yang kita masih hidup di dalamnya, dan urusan agama yang merupakan ismatu amrina. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kenapa kita hadir di muka bumi ini? Ana yakin tidak ada satupun di antara kita yang pernah mengajukan proposal atau lamaran untuk hadir di muka bumi ini. Tapi kita ada di sini. Entah berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun yang lalu, terjadi dialog di langit antara Rabbul Alamin dengan malaikat-malaikatnya. Allah mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menciptakan di muka bumi ini, hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Generasi makhluk yang akan berganti. Akan datang generasi yang melanjutkan generasi yang sebelumnya, sampai akhirnya muncul kita. Muncul antum di tempat ini. Para malaikat Allah pesimis. Pesimis dengan makhluk baru yang akan diciptakan. Apa kata Allah, kata mereka? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan di dalamnya, generasi yang akan menumpahkan darah. Kalau bicara ibadah, kita ini udah beribadah kepadamu, bertasbih, menyucikan engkau. Qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah ciptakan Adam alaihissalam. Ya, ada sebuah kesalahan yang dilakukan, tapi tidak kemudian kesalahan itu membuat kebaikan-kebaikan Nabi Adam terlupakan. Nabi Adam diturunkan dari surga, kemudian hidup di bumi ini. Antum pun ada melanjutkan perjuangan Nabi Adam alaihissalam, menjadi khalifah di muka bumi ini, menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa? Ya kepada sesama kita. Ikhwati rahimakumullah. Ada satu hal yang ingin kita renungkan bersama. Tema kita tentang karakter muslim yang ideal. Manusia itu memiliki sifat yang buruk. Allah Azza wa Jal mengatakan, inna
aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya kami menawarkan amanah ini kepada siapa? Kepada langit-langit yang 7 lapis, yang kokoh, yang kuat, dan kepada bumi, juga kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Yang antum bentar lagi keluar dari masjid ini, kalau antum memandang ke arah timur, antum akan melihat ada gunung Raung di sana. Ke kiri sedikit, antum akan melihat di situ ada gunung. Gunung apa? Gunung yang ada kawah ijennya di situ. Kalau antum ke arah utara, antum akan melihat sebuah gunung yang besar. Itu gunung namanya Argopuro. Allah menawarkan amanah ini kepada bumi yang kita pijak, kepada langit yang kita lihat tanpa tiang yang menyanggahnya, kepada gunung-gunung yang tertanam, tertancap di muka bumi yang kita melihat tiap hari. Fa'abaina ayyahmilna wa ashfaqna minna. Ternyata semuanya angkat tangan. Mereka takut. Mereka khawatir tidak dapat menjalankan amanah ini. Kemudian amanah itu diemban oleh siapa? Oleh antum, oleh kita. Fahamalahal insan. Yang jadi masalah, manusia ini punya sifat buruk, tabiat yang jelek. Apa tabiatnya? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu kita. Jadi kalau antum pegang handphonenya, semua pegang handphone di sini, apa nggak boleh bawa handphone mereka? Nggak boleh. Tapi nanti antum kalau pegang handphone antum buka kameranya, terus antum selfie. Kita lihat manusia suka selfie. Ketika antum memandang wajah antum, ini yang kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Ya. Cuma kadang-kala kita nggak sadar bahwa kita membawa karakter-karakter yang buruk yang harus dirubah. Iya. Bagaimana merubahnya? Allah utus utusannya. Allah turunkan kitabnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ketika Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya ke muka bumi ini, Allah berpesan, Allah akan turunkan petunjuk. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Perlahan-lahan sifat buruknya itu akan dirubah. Dia akan menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu Allah bangga kepada orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Para malaikat yang dulu pesimis, yang dianggap makhluk yang akan diciptakan itu hanya akan membuat kerusakan, maka itu enggak. Ada yang datang ke majelis ilmu. Ada yang meninggalkan kesenangannya. Ada yang mengorbankan waktu, energi, dan hartanya untuk datang ke majelis ilmu. Duduk.
Sampai orang yang hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, yang tidak termasuk dari mereka. Mungkin ada yang hadir di tempat ini bukan mahasiswa baru, la i'dad wala bakalarius. Mungkin dia hadir di sini untuk sholat subuh, tapi dilihat kok ada kajian, maka dia duduk di tempatnya, tidak beranjak. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada malaikat-malaikat yang naik ke langit, lalu mengatakan kepada Allah tentang majlis ilmu itu, tentang majlis zikir tersebut, Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah mengatakan kepada para malaikat, aku mempersaksikan kalian, aku sudah mengampuni semuanya. Buat mereka yang hadir di majlis, aku ampuni semuanya. Para malaikat mengatakan, ya Rabb, inna fihim fulan, ada fulan yang tidak termasuk dari mereka sebenarnya. Dia cuma datang, duduk, kemudian bergabung sama mereka. Apa kata Allah kepada mereka? Kepada para malaikat, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Jadi kalau bicara sekarang bagaimana kita merubah karakter kita yang zalim, yang jahil, yang sangat zalim dan sangat jahil. Kalau kita kan zalim sama jahil itu kurangnya. Manusia itu zalim sama jahil atau zalum jahul? Mana yang betul? Kalau antum sifatin diri antum, mana yang betul? Antum zalim apa jahil? Wallahi kita zalum wa jahul. Itu kita. Maka dengan adanya petunjuk yang Allah turunkan, manusia berubah karakternya. Walaupun masih ada manusia-manusia yang kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, ada manusia-manusia yang seperti binatang ternak. Seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih buruk, lebih tersesat daripada binatang ternak. Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun. Sesungguhnya orang-orang kafir bersenang-senang dan makan. Sama kita bersenang-senang. Kita tidur, kita istirahat. Kita juga wisata kuliner, apalagi antum yang di kampus STD ini. Ini kampus termasuk yang menyediakan wisata kuliner yang beragam sekali ya. Khususnya di mana? Di Lantaburi situ ya. Sekali-kali gorengan, habis gorengan ganti apa ada di situ? Ada pukis, kemudian ada bakso, ada apa? Kita makan. Apalagi yang makan di restoran STD Imam Syafi'i. Tiap hari menunya berubah. Tiap hari sate. Antum belum tahu. Antum merasakan. Hari ini mungkin sayur tempe, nanti sayur terong, nanti sayur apa lagi. Itu yang disediakan. Tapi nikmat. Orang-orang kafir yatamatta'un wa ya'kulun seperti apa? Kama ta'kulul an'am. Seperti makannya binatang ternak. Itu mereka. Tatkala seorang muslim berbeda. Ada sebuah kitab jamaah yang perlu antum baca. Buku ini judulnya tema kita, Syakhsiyatul Muslim. Karakteristik seorang muslim. Panjang buku ini. Tapi buku ini berbicara tentang kehidupan kita. Bagaimana seorang muslim itu berbeda dengan yang lainnya. Tema ini diangkat supaya antum berbeda. Dengan siapa? Dengan orang-orang non-muslim. Tapi Ustaz, kita hidup di masyarakat muslim.
Iya. Bagaimana antum menjadi muslim? Percontohan. Bagaimana orang-orang kalau ngelihat antum muslim, ada muslim. Lu tahu dari mana antum? Sejak ana lihat gerak-geriknya, ana lihat gayanya, ana tahu dia muslim. Tapi ada sebagian orang yang antum mau mengucapkan salam kepada dia takut. Ada muslim wala non muslim ya. Tapi kalau mahasiswa insya Allah terpancar dari wajahnya cahaya iman. Itu harapannya. Ana masih ingat tatkala di kota Madinah, sama kayak antum. Kita pernah jadi mahasiswa dan kita lulus menjadi dosen, tapi ternyata ada satu fase dari kehidupan ana yang tidak berubah. Itu fase kita tetap menuntut ilmu. Para dosen tetap menjadi penuntut ilmu. Nggak ada ceritanya berhenti menuntut ilmu. Ketika di kota Madinah, ana udah sama keluarga. Suatu hari pulang dari Masjid Nabawi, keluar dari halaman Masjid Nabawi, kita tahu ada lautan manusia di sana yang keluar habis sholat Isya. Tahu-tahu ada 5 atau 6 mahasiswa dari Indonesia yang dia menyapa anak lagi sama istri sama anak. Dia mengatakan, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Istri anak tanya, "Bang, siapa mereka?" Anak ngomong, "Mahasiswa Tullabul Jami'ah." Masya Allah bang ya, anak lihat wajah mereka beda sama orang-orang. Kayak bercahaya wajah mereka. Nah, iman itu bercokol di dada, memancarkan cahaya di wajah, membuat lisan terhiasi dengan kata-kata yang indah. Itu iman. Maka tatkala engkau menjadi muslim, jadilah muslim yang benar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Bayangkan ini panggilan buat orang-orang yang beriman. "Udkhulu fis silmi kafah." Kalian masuk ke dalam Islam secara kafah. Utuh Islamnya, anak muslim. Dan antum kok nggak kerjakan ini? Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Anak masih banyak dosa. Dan anak akan terus berlumuran dosa sampai mati. Tapi anak akan terus berusaha memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Syakhsiyatul Muslim ini dibahas al-muslim ma'a rabbih. Bagaimana karakteristik muslim bersama Tuhan. Kenapa ini dibahas? Iya, karena antum dihadirkan di sini untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seorang muslim terhadap Tuhannya, dia mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beriman kepada Allah, dia melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, beriman dengan takdirnya. Rukun iman yang 6 dia iman. Rukun Islam yang 5 dia kerjakan. Salat. Ya, seorang muslim yang sejati itu sholat 5 waktu. Yang laki-laki di rumah Allah Azza wa Jalla. Antum akan bertemu dengan muslim-muslim, dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin punya banyak kekurangan, yang tinggal di kos-kosan. Tolong jangan salah pilih kawan. Ada sebagian mahasiswa yang jarang sholat di masjid. Kenapa? Siapa yang tahu alasannya? Kenapa ada sebagian mahasiswa
yang jarang sholat berjamaah di masjid. Bahkan nanti antum akan ketemu sama kawan-kawan. Semoga udah gak ada ya. Ketika waktu sholat di SCDI, dia pulang. Kita sholat di sini jam berapa? Zuhurnya 12.35. Kadang-kadang sebagian mereka itu keluar dari kelas jam 12.30. Gak ke masjid. Tahu-tahu keluar. Akhirnya terpaksa STDI menutup pintu kalau sudah jam 12.30. Pintu gerbang itu ditutup. Kenapa? Karena ada orang-orang yang harus dipaksa ke surga Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang harus dipaksa agar dapat 27. Ini ada orang yang maunya satu. Apalagi dia udah belajar. Wah, ana udah belajar tentang hukum sholat berjamaah. Ternyata ada khilaf di antara para ulama. Oh, Masya Allah. Dulu waktu di pondok, Masya Allah dia selalu ke masjid. Sampai STDI belajar khilaf. Oh, ternyata ada yang ngomong gak wajib ya. Dilihat dalilnya, cocok dalilnya ternyata. Akhirnya dia gak ke masjid. Dia sholat di rumah. Akhirnya jadi muslim yang soleha. Muslim yang soleha. Tetap muslim lah. Gak dikatakan kafir, gak, tapi muslim soleha. Nanti mungkin kalau dia pulang ke rumahnya, dia gak jadi imam di masjid. Dia ngimamin istrinya doang. Khalas. Jamaah anak cukup satu, istri anak. Itu terjadi. Kenapa? Karena hubungan dia sama Allah lemah. Berat ke masjid ini jemaah. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, Innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Ini Abdullah bin Mas'ud menyampaikan kepada generasi sesudah para sahabat tabi'in, yang mungkin mereka sudah mulai turun ya keimanan mereka. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda. Allah Jalla Jalla mensyariatkan bagi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya salat berjamaah ke masjid itu, haitsu yunada bihinna, itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Walau sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal munafiq fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalau kalian salat di rumah kalian seperti salatnya orang munafik ini. Dia nggak munafik, tapi dia sholat seperti sholatnya orang munafik di rumah kalian. Maka kalian meninggalkan sunnah-sunnah petunjuk Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Tersesat. Jadi yang ingin berjumpa sama Allah husnul khatimah, jaga sholat berjamaah di masjid. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqu. Di zaman kita dulu nggak ada orang yang nggak ke masjid kecuali orang munafik, yang kemunafikannya sudah jelas. Maka tolong bagaimana antum memperbaiki karakter antum, memperbaiki keimanan antum sama Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan tentang orang munafik, idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Hadzal munafiq. Ketika antum sudah salat di masjid, usahakan antum sholat di shaf pertama sini. Kenapa? Ya,
agar level antum naik. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baiknya saf lelaki itu yang mana? Ini loh yang pertama ini. Tapi mungkin sebagian alhamdulillah Ustaz, ana di musola kampung ini selalu di saf pertama Ustaz. Nggak pernah ana saf kedua. Kenapa? Karena memang cuma satu saf Ustaz. Jadi dia mau telat, mau masbuk tetap saf pertama. Alhamdulillah. Ana ikuti nasihat Ustaz. Ya, sebagian mahasiswa ada kayak gitu. Maka tolong jaga hal itu. Dan ada banyak hal lain yang antum harus pelajari tentang bagaimana antum bersama Allah Azza wa Jalla. Setelah antum jaga yang wajib, jalankan yang sunnah. Puasa, usahakanlah mahasiswa itu puasa sunnah. Paling tidak antum puasa sebulan sekali. Marra fi syahr. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang puasa, Nabi mengatakan kepada dia, sum yauman min kulli syahr. Puasalah engkau sehari tiap bulan. Tapi istiqomah. Kalau ini istiqomah puasa sehari tiap bulan, setahun puasa antum berapa? 11 hari. 12 apa 11? 12 apa 11? 11. Kalau 12 antum bisa masuk neraka antum. Ramadan nggak puasa cuma sehari. Jadi 11 plus Ramadan. Paling tidak antum jaga itu. Kemudian sholat. Setelah sholat yang wajib antum jaga, yang rawatib antum jaga. Dan usahakan talib ilmu punya sholat malam. Itu antara antum sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-muslim ma'a walidayh. Bagaimana seorang muslim bersikap terhadap kedua orang tuanya? Dia berbakti. Jangan antum datang ke kampus STID ini berkhianat sama orang tua antum. Sebagian mahasiswa itu, antum nggak tahu orang tua antum bagaimana kerja untuk bayar uang kuliah di sini. Ada seorang ibu yang sampai nangis, dia mengatakan, Ustaz, ana jual kalung ana Ustaz. Ana jual gelang ana Ustaz supaya dia kuliah Ustaz. Ternyata dia main-main Ustaz. Ini sebagai bentuk kebaktian antum sama orang tua antum. Orang tua antum nggak di sini. Jaga amanahnya. Antum berbakti sama keduanya. Bikin keduanya berbahagia. Bikin keduanya bangga sama antum. Jangan sampai antum semester 9. Jangan. Kecuali antum bayar sendiri. Alhamdulillah Ustaz, ana bayar sendiri. Antum gak nyusahkan orang tua. Sebagian orang tua susah. Anak muridnya mengatakan apa? Anaknya mengatakan, ayah, alhamdulillah ayah, anak sekarang sudah semester 9. Alhamdulillah. Ayahnya langsung 6 juta ya Allah. Itu buat kampus 6 juta, buat ngasih makan antum. Yang seharusnya antum sudah mandiri. Tapi sebagian kita masih terus nyusahkan orang tuanya. Kalau bisa antum ingin bikin bahagia orang tua antum, tadi malam Ustaz Ana sudah nyampaikan. Untuk ikut KKN cukup 80 SKS. Semester 4 antum bisa ikut KKN. Untuk skripsi berapa SKS? 90. Semester 4 plus semester pendek. Antum bisa. Antum kasih tahu orang tua, ayah doakan ana semester 7 lulus. Itu antum berbakti. Ini karakter seorang muslim yang berusaha untuk membahagiakan orang tuanya, tidak merepotkan orang tuanya. Dan kalau bisa dia kuliah, dia nggak minta lagi sama orang tuanya. Ada banyak yang bisa antum lakukan. Apa Ustaz? Ana bekerja. Antum bisa bekerja, mendapatkan uang, tetap
dalam koridor thalabul ilm. Ada sebagian mahasiswa jadi asdos, asisten dosen. Ada sebagian mahasiswa mungkin ikut kegiatan-kegiatan di kampus, dia nulis, dia apa. Dia sehingga dapat sesuatu yang tidak lagi membebankan orang tuanya. Ada, itu harus antum tumbuhkan. Bagaimana antum berpikir, anak nggak mau nyusahkan orang tua. Kalau antum tetap harus ambil duit dari orang tua, bagaimana antum lebih cepat selesai di kampus ini. Kemudian bagaimana karakter seorang muslim sama dirinya sendiri. Sama dirimu, gimana engkau? Jaga penampilanmu. Jadi kalau orang lihat antum, oh ini muslim dan mahasiswa STDI. Rambutnya rapi, bajunya rapi. Datang ke masjid kampung dilihat, ada mahasiswa STDI. Masya Allah, orang yang menyenangkan dilihat. Jadi antum lihat bagaimana antum terhadap diri antum. Antum ini tercipta dari dua hal, tanah dan ruh. Sebagian ada yang fokus sama tanahnya, Masya Allah, fitness dia. Azan di masjid tetap. Kata Ustaz, anak harus perhatian sama. Ada sebagian kayak gitu, Masya Allah gagah, kalau dilihat gagah. Tapi soft pertama nggak pernah nyampe. Antum nggak pernah. Anak sejak kuliah di STD nggak pernah dapat soft pertama, Ustaz. Kenapa? Ya nggak tahu, penuh terus, Ustaz. Oh, jadi yang salah yang menuhin soft pertama, bukan antum yang telat. Tadi antum harus perhatian dengan fisik antum, tapi jangan lupa perhatian sama jiwa antum. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sebagian merasakan galau di STD. Ya Allah, anak jenuh Ustaz, anak futur Ustaz, anak nggak lagi seperti yang dulu Ustaz. Antum lihat kenapa? Oh, ternyata penyakitnya handphone antum. Ya, harapannya di kampus kita nanti ada usbu biduni jawal. Antum akan lihat jamaah, sepekan tanpa handphone, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Antum akan ngobrol sama teman antum, antum akan diskusi sama dia, ini itu. Sebagian mahasiswa makan sambil gini. Dia nggak tahu udah makan berapa suap. Pikiran dia. Ada yang makan sambil, Ustaz, anak makan sambil nuntut ilmu. Anak kajian, Ustaz. Allahu Akbar ya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang bukan berlebih-lebihan ya, tapi keterlaluan. Maka tolong, bagaimana adab antum sama diri antum. Tidur, usahakan ba'dal isya tidur udah antum. Orang-orang yang di desa, orang-orang yang di pulau, karena pernah ke pulau jamaah yang nggak ada listriknya, tenang, habis isya selesai, orang semua sudah ke rumahnya istirahat. Sebelum subuh udah pada bangun semuanya. Sebagian kita sama dirinya nggak sayang, udah nggak berbakti sama orang tuanya, dia berkhianat sama orang tuanya, dia nggak sayang sama dirinya sendiri. Ba'dal isya dia pegang handphone, sibuk main game atau nonton apa sampai jam 11, sampai jam 12. Pagi datang ke kampus telat. Ana mau kasih tahu antum, sebagian dosen-dosen kita itu baik banget. Ana termasuk yang nggak baik. Iya. Ana kalau masuk kelas, ana kunci. Nggak ada yang masuk setelah ana masuk. Oh Ustadz afwan, jalannya macet, motornya rusak, ini itu macam-macam. Sudah antum ke masjid sholat duha, perbanyak ibadah. Sebagian kita tidak menghargai dirinya sendiri sebagai penuntut ilmu. Dia datang jauh-jauh, dia tinggalkan kampungnya,
Kemudian dari rumah kos-kosan yang hanya beberapa menit telat dia jamaah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak tidur malamnya. Antum sayangi diri antum. Habis subuh nggak ada ceritanya tidur. Nggak ada. Nabi alaihi salatu wassalam setelah sholat subuh beliau itu nggak tidur. Beliau duduk di tempat sholatnya alaihi salatu wassalam sampai matahari terbit. Baru kemudian beliau berdiri. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Habis sholat subuh antum berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Lu antum katanya minta ilmu, minta rizki, minta amalan yang diterima. Yang antum lakukan apa untuk mendapatkan 3 itu? Iya Ustaz, ana dari mimpi itu mungkin dapat ilham nanti atau apa. Jadi tolong dijaga. Antum sayangi diri antum. Makan jangan berlebihan. Peduli dengan jiwa antum. Olahraga tetap dilakukan. Itu adab sama diri antum. Tidur, ya berusaha di waktunya. Kemarin ana dengar Ustaz Anas, tinggal 5 menit waktu ana, siap. Kemarin Ustaz Anas ceritakan tentang berapa lama antum butuh waktu tidur. Dia antum lihat. Umpamanya anak kayaknya butuh 14 jam tidur Ustaz. Sudah nggak apa-apa, sudah. Antum 14 jam di rumah sakit sana. Nah, siapa yang tidur 14 jam jamaah? Ya itu yang di rumah sakit. Mungkin dia bangun sebentar tidur lagi. Antum mau seperti itu? Enggak. Di surga itu nggak ada tidur ya. Karena orang yang tidur tidak merasakan kehidupan. Ashabul Kahfi berapa tahun tidur? 309 tahun. Ketika bangun apa kata mereka? Qalu yauman au ba'da yaum. Sehari mungkin atau sebagian hari. Baik, tolong perhatikan itu. Kemudian seorang muslim bersama istrinya. Nih mahasiswa yang punya istri, tolong perhatikan istri. Jangan kemudian antum di maktabah terus, di STDI terus, datang ketemu istrinya cuma malam mau tidur. Jangan, perhatikan istri antum. Dia punya hak juga. Kalau antum punya anak, perhatikan anak-anak antum. Jangan sampai antum sibuk belajar kemudian anak antum harus makan dari pemberian tetangga. Jangan. Akhirnya antum mencoreng nama muslim. Ketika lihat, ya Allah ini gimana belajar agama katanya, sama istrinya teriak-teriak, istri nggak dikasih nafkah. Kalau antum nggak bisa ngasih nafkah istri, cuti dari kampus. Anak kayaknya cuti dulu, nggak apa-apa, melaksanakan kewajibannya. Kemudian bagaimana seorang muslim dengan keluarganya sama kerabatnya? Tolong jaga silaturahim. Antum ada di kampus ini, jaga silaturahim. Dengan apa? Bikin grup keluarga. Yang satu kakek, antum bikin grup sehingga antum bisa berinteraksi. Kemudian yang terakhir, sebelum yang terakhir, muslim dengan saudara-saudaranya. Tadi malam Ustaz Muhammad bicara adab ya, adab di dalam kampus, adab di luar kampus, tolong dijaga. Bagaimana muslim dengan masyarakatnya. Intinya ana berharap ketika antum keluar dari kampus ini, semua orang tahu ketika melihat antum, hadza muslim. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya. Assalamualaikum. Itu tadi penyampaian materi dari beliau tentang karakter muslim yang ideal, yang berisi tentang bagaimana hubungan muslim baik kepada Rabbnya dan juga muslim yang lain. Dan semoga dapat menjadikan kita muslim percontohan ya Ustaz. Amin. Yang dengannya apabila kita bertemu dengan muslim tersebut terpancar cahaya iman di wajahnya. Baik, mungkin kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin biar adil kita buka dulu 3 pertanyaan untuk idat, ahwal dan ilmu hadis. Mungkin dari idat mungkin ada yang bertanya, silakan. Padahal ya.
Yang mana Ustaz? Perkenalan dulu ya. Bismillah. Perkenalkan, nama Ana Sandi Hidayat. Ana dari program Idat Lugawi. Ana berasal dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ustadz, bagaimana caranya mengajak kedua orang tua untuk hijrah dan meninggalkan kemaksiatan yang mereka lakukan? Barakallahu fikum. Biasanya jamaah, soft pertama itu isinya mahasiswa Idat. Nanti Anda akan lihat. Kenapa yang kuliah sudah nggak di soft pertama? Ya Ustaz, ithar. Kan mereka belum pernah di soft pertama. Biarlah dulu Ana waktu di pondok soft pertama terus. Jadi kadang-kadang mahasiswa ini sudah futur ya. Dia masuk kampus sudah selesai. Ana 6 tahun di pondok Ustaz. Ini baru ini. Fresh masih. Ya masih imannya masih kuat. Baik, kita kembali kepada pertanyaan bagaimana nih seorang anak ya berbagi hidayah sama orang tuanya. Maka yang pertama, jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kalau orang tua antum ngelihat antum, dia senang. Bukan hanya penampilan, tapi bagaimana antum berinteraksi sama orang tua. Contoh jemaah ya, ini bicara akhlak ya. Ada yang mengatakan kunu du'atan wa antum shamitun. Jadi kalian pendakwah dalam kondisi kalian diam. Tapi antum berdakwah. Merapikan sandal orang tua di rumah ya. Ketika kemana-mana sama orang tua, antum berusaha untuk selalu melayani orang tua. Di rumah antum pulang pijet orang tua, bawa oleh-oleh orang tua. Nah, sekarang antum di kampus, antum telepon orang tua tiap hari. Hanya sekedar mengatakan, ayah, ya apa sehat ayah? Alhamdulillah. Ibu gimana, sehat semua? Ayah, jangan lupa doakan anak ya. Barakallahu fiik. Selesai. Jangan telepon kalau akhir bulan. Assalamualaikum ayah, fulusnya sudah habis ayah. Jangan. Usahakan antum membuat hubungan yang baik sama orang tua. Sama ibu juga seperti itu ya. Kemudian bagaimana antum berhubungan baik dengan tetangga. Apa hubungannya tetangga sama orang tua? Tetangga ini yang akan mengatakan kepada bapak antum, anak antum Masya Allah ya. Dari situ orang tua sadar, ya Allah, ternyata anak-anak ini baik. Kan sebagian orang tua beranggapan anaknya ini salah jalan. Ya Allah, tersesat anak-anak ini. Seperti itu pandangan. Sehingga ketika anak ini mau ngasih tahu orang tua, udah nggak diterima. Engkau yang salah nak. Engkau yang salah. Maka lewat itu mungkin antum bisa mendakwain orang tua. Kemudian berdoa buat orang tua. Dan sekarang bicara doa aja, jangan meremehkan urusan doa. Terus doa buat orang tua. Dan antum akan rasakan pengaruh doa itu kepada diri antum sendiri. Kenapa? Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka berusaha antum berdoa. Kemudian juga sekarang dengan adanya teknologi, antum bisa pesan makanan buat orang tua antum di sini. Dapat kiriman dari orang tua, apa kesenangan abah sama ibu antum? Oh, sukaannya martabak. Antum pesankan online. Dan antum pesan sama mereka, kasih tulisan. Bisa kan? Minta kan? Kasih tulisan. Dari yang mencintaimu orang tua. Jadi orang tua lihat, sayang anakku sama aku itu. Ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Sedangkan antum kalau nunggu pulang, antum setahun cuma 2 kali pulang. Kedekatan anak sama orang tua mungkin belum terbangun, antum udah balik lagi. Nah, bagaimana kedekatan itu dijalin sejak antum ada di sini. Dan orang tua tahu antum bukan beban. Itu yang antum harus lakukan. Tadi yang sampaikan bagaimana antum bisa lulus 7 semester. Oleh ada seorang ustadz yang cerita sama anak. Ketika dia kuliah S1. Ketika dia kuliah agama ya, belajar agama. Dia masuk pesantren. Dia lulus SMP, dia masuk pesantren. Itu abahnya marah-marah sama dia, nggak setuju.
Sampai anak ini kuliah pun nggak setuju. Anak ini berusaha untuk menunjukkan kepada orang tuanya bagaimana orang tuanya bangga. Ketika dia S2, orang tuanya hadir. Ketika dia wisuda, artinya anakku ini berjuang untuk aku gitu, untuk mengangkat nama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Baik, mungkin kita buka pertanyaan kedua dari Prodi HKI dulu. Barangkali ada yang ingin bertanya. HKI, ya, Fadl. Ada mic? Perkenalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alaikum. Ismi Ismail Al-Yazidi. جئت من Tengaran وأنا من أحوال الشخصية. Min Tengaran, Jawa Al-Wusta. Soal bagaimana menyatukan antara balighu anni walau ayah dengan memungkinkan ilmu sebelum menyebarkan agar tidak salah dalam penyampaian, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Antum sudah jawab. Antum sudah jawab. Balighu anni walau ayat. Jadi antum punya ayat baru sampaikan. Kalau nggak punya ayat ya jangan nyampaikan lah. Itu yang tadi kita ini kadang-kala berpikir harus jadi ustadz menyampaikan. Enggak. Antum harus doktor dulu nyampaikan, harus lulus kuliah dulu, enggak. Balighu anni walau ayat. Artinya antum harus belajar. Apa yang antum pelajari itu yang disampaikan. Jangan pernah menyampaikan yang antum tidak pelajari. Jadi balighu anni walau ayat. Tadi malam Anda sampaikan bagaimana antum bisa setiap hari upload faedah. Ayat tadi. Antum pelajari berapa ayat di kelas? Ada banyak antum pelajari ayat di kelas. Setiap hari jemaah bayangin ya. Antum yang kuliah full dari jam 7 sampai setengah 1. Berapa ilmu yang antum dapatkan? Itu yang disampaikan. Ingat dengan kisah jin. Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu annusitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Pertanyaannya, jin ini berapa tahun belajar sama Nabi SAW? Liqa wahid, satu pertemuan. Walau ila qaumihim mundirin. Itu yang terjadi jamaah. Dan ini kekurangan kita. Kita tidak menyampaikan. Kalau antum mau naik ke atas mimbar, mau ngajar masyarakat, oke, itu butuh antum menjadi ustadz, menjadi sosok alim. Tapi kalau untuk menyampaikan satu ayat, apa harus jadi alim antum? Enggak. Tapi antum harus tahu dengan apa yang antum sampaikan. Itu jin. Liqa wahid walau ila qaumih mundirin. Ingat dengan kisah 6 sahabat, 6 orang-orang Medina. Ketika mereka selesai lempar jumrah Aqabah, ini di tahun ke-11 Hijriah kira-kira. Setelah melempar jumrah Aqabah, 11 kenabian ya, belum hijrahnya Nabi SAW, mereka tahallul. Setelah mereka lagi tahallul, Nabi mendakwain mereka alaihi salatu wassalam. Akhirnya mereka masuk Islam 6 orang ini. Pulang ke Madinah dan tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam kecuali setahun kemudian. Haji lagi. Itu Bai'atul Aqabah pertama. 6 orang sekali berjumpa dengan Nabi SAW, pulang berdakwah. Apa yang dia dakwahkan? Yang dia pelajari tadi. Jadi tetap konsepnya, antum tidak boleh menyampaikan kecuali antum yang punya ilmunya. Antum punya 1 ayat, jangan sampaikan 2 ayat. Yang kedua dapat dari mana? Ngarang. Itu yang terjadi kadang-kala orang tahu-tahu dia berdakwah, nanti ditanya langsung dia kasih jawaban. Lah antum kata, enggak, ana enggak tahu apa-apa. Ana hanya menyampaikan. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan farubba muballaghin au'a min sami, dari orang yang dengerin. Jadi antum cuma menjadi penyampai. Antum apa yang ana cuma dengar ustaz nyampaikan, ana sampaikan lagi. Ini hadisnya, ini ayatnya. Oh kalau masalah ini wallahu alam ana enggak tahu.
Tanyakan kepada yang berilmu. Jadi tolong jangan dicampur adukkan antara antum nunggu menjadi alim baru menyampaikan dengan kewajiban dari Nabi SAW, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Sampaikan sudah. Ini pertemuan sekali sama Nabi SAW. Nabi mengatakan ketika haji wada, sebagian mereka datang dari berbagai negeri. Nabi menyampaikan kepada mereka, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Sampaikan. Dan sekarang cara menyampaikan mudah. Dan yang anak nggak punya waktu untuk menyampaikan, Ustaz. Antum bisa ngobrol, antum bisa main bola, antum bisa kemana-mana. Tahu-tahu hanya untuk bikin video 30 detik antum mengatakan wallahi la astati. Anak nunggu lulus kuliah. Dan itu terjadi dengan antum. Antum akan lihat mahasiswa-mahasiswa yang bermain-main, yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal tidak berguna. Ketika sampai perintah balighu anni walau ayah, dia nggak menyampaikan. Belum waktunya, Ustaz. Saya belum Ustaz. Saya belum ini, belum ini. Ayat. Nabi bukan mengatakan 10 ayat. Ayat. Dan tolong tumbuhkan di diri antum. Ketika antum sudah belajar, ana tahu ini, ana faham ini. Terus gimana ana nyampaikan? Nunggu lulus? Dulu. Iya, nunggu pulang kampung. Karena memang Allah mengatakan, waliyundiru qaumahum, kapan? Idza raja'u. Idza raja'u. Sekarang antum bisa pulang. Antum punya Facebook, antum punya IG. Anak IG alhamdulillah Ustaz, anak punya sohib 50 orang Ustaz. Alhamdulillah, balik kepada 50 orang. Anak punya sohib cuma 20 orang, balik. Boleh jadi dari 20 orang ada satu yang baca faedah antum, kemudian dia dapat hidayah. Ini satu nikmat besar. Cuma kita kurang memanfaatkan nikmat tersebut. Jadi nggak bertentangan ya. Jadi yang disampaikan yang antum ketahui. Dan tiap hari antum dapat ilmu lagi, ilmu lagi, ilmu lagi. Kalau nunggu antum lulus, sulit antum menyampaikan. Kenapa? Sudah banyak ilmu anak Ustaz. Nyampaikannya gimana? Padahal yang menyampaikannya harus satu-satu. Barakallahu fikum. Baik, mungkin masih ada 5 menit untuk penanya terakhir dari Prodi Ilmu Hadis mungkin. Kalau ada yang di belakang. Ada? Oh, enggak ada ya. Mungkin pertanyaan penutup Ustaz. Mewakili mungkin Ustaz dari para mutazawwij Ustaz. Kadang antum mutazawwij? Alhamdulillah Ustaz. Oh iya. Berkaitan dengan hubungan kita dengan orang tua Ustaz. Kadang kita merasa orang tua kita itu ketika kita punya anak Ustaz, orang tua itu lebih sayang kepada anak kita Ustaz daripada anaknya sendiri. Daripada anaknya sendiri. Nah, itu Anda rasakan Ustaz. Sekarang alhamdulillah udah punya anak dan Anda merasakan sepertinya orang tua itu lebih perhatian kepada cucunya daripada anaknya Ustaz. Barakallahu fikum. Terus apa yang ditanyakan? Mungkin bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Alhamdulillah. Kenapa dia lebih perhatian sama cucunya? Belum nanya Ustaz. Antum tanya Anda. Karena cucunya belum bisa apa-apa. Antum jangan cucu ya. Anda ngelihat bayinya orang, kesian. Ada kasih sayang. Apa gini cucu yang dia belum bisa berdiri ya, dia kadang kala sakit, ya Allah gimana anak ini sakit. Jadi memang hadhi rahmah yang Allah berikan. Ketika anak itu sudah mandiri, orang tua sudah tidak terlalu khawatir. Ketika anak itu sudah sukses, orang tua udah biasa aja, alhamdulillah. Dulu antum sudah diperhatikan. Kalau sekarang antum minta perhatian seperti waktu antum bayi, keterlaluan antum lah. Telepon orang tua, assalamualaikum, gimana anakmu? Bukan anaknya itu ya? Gimana cucu abah ini? Ya Allah, anak nggak ditanya sama abah. Iya, karena antum udah gede, antum sudah mandiri, dan orang tua sudah memberikan kasih sayang kepada antum. Artinya orang tua kita sudah ngantarkan kita ke satu panggung. Nah, engkau lanjutkan nak. Ketika cucu, ini ada cinta lagi. Kenapa? Ini yang melanjutkan aku, bukan melanjutkan antum ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikasih kabar gembira dengan Ishak, Allah kasih kabar gembira lainnya. Wa min warai Ishaq Yaqub. Cucu
artinya akan ada yang melanjutkan. Dan itu kebahagiaan orang tua. Sehingga bagi para mutazawijin ini biasalah mereka perhatian sama cucunya, atau kadangkala nanti lebih perhatian sama cucunya yang lainnya. Kok anaknya anak kurang diperhatikan ya? Boleh jadi memang kesian mereka. Sedangkan antum sudah perhatian sama anak antum, sehingga orang tua tidak lagi memberikan perhatian yang lebih. Dan buat para mutazawijin ya, tolong setelah antum nikah jangan lupa berbakti sama orang tua. Jangan cuma nunggu akhir bulan mengatakan abah ibu fulusnya sudah menipis. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sallallahu alaikum. Tidak terasa kita sampai di penghujung acara, Ustaz. Sesi kita pada pagi hari ini mungkin ada waktu 1 menit, Ustaz, untuk closing statement, Ustaz. Nasihat kepada kita semua, Ustaz. Barakallahu fikum. Hidup ini penuh perjuangan. Ikhlaskan niat antum menuntut ilmu. Jaga itu keikhlasan. Karena semua yang tanpa keikhlasan nggak ada guna-guna. Dan ketika antum ikhlas, yang berat jadi mudah. Yang sulit, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, dan antum akan siap berkorban apa saja. Maka sering-sering antum duduk bersama diri antum untuk meng-cross check niat antum. Kenapa ya anak belajar ya? Untuk apa anak belajar ya? Kenapa anak kok sering telat di kelas? Apa karena memang anak kurang ikhlas ya? Kenapa anak kalau malam hari kok sibuk dengan handphone anak? Apa sih yang anak cari? Jadi harapan anak, antum punya waktu untuk bermuhasabah, untuk melihat apakah karakter antum sebagai muslim sudah ideal apa belum. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.